Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita Natal biasanya kita ngapain? Kita mengingat apa? Allah sendiri dalam rupa insan. Benar nggak? Jadi kita ngingat Natal, Allah sang juragan semesta mau jadi manusia. Semua bilang juragan semesta. Kalau bahasa yang kerennya, the God of Galaxy, itu mau menjadi manusia untuk kita semua, saudara. Sudah bayangin the God of Galaxy, Tuhan semesta alam, hostnya alam semesta ini, saudara, mau menjadi manusia. Nah, itu sebabnya pada khotbah saya hari ini, saya mau ajak kita bersama-sama menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Atau mengapa Allah menjadi manusia? Secara cepat saja, yang pertama, saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu bukan cerita dongeng. Kita harus tahu hal ini. Anak kecil sekolah minggu harus tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukan cerita dongeng. Amin, anak-anak yang di belakang. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan cerita dongeng seperti Malin Kundang dan lain-lain ya. Ini beneran terjadi dan ada alasan gede banget di baliknya. Semua bilang ada alasan yang gede. Gede banget alasan di balik Allah menjadi manusia ini, saudara. Allah menjadi manusia itu bukan buat jadi trending topik di Twitter atau mungkin sekarang jadi apa? X ya. Jadi trending topik di YouTube atau jadi trending topik di TikTok, saudara. Allah jadi manusia bukan buat jadi trending topik, tetapi buat nunjukin ke kita betapa besarnya kasihnya kepada kita. Jadi lagunya anak muda itu keren banget. Kasihmu temukanku. Keren banget ya. Kasihmu temukanku. Jadi alasan pertama kenapa Allah mau menjadi manusia. Secara cepat saja, yang pertama, Allah menjadi manusia untuk nge-love kita all the way. Semua bilang nge-love aku, nge-love saya all the way. Jadi bukan cuma jingle all the way aja, saudara. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bukan bunyi-bunyi bel, bukan gemerincing-gemerincing bel saja yang all the way di semua jalan atau di semua tempat, tetapi cintanya Tuhan, love-nya Tuhan itu all the way di semua kehidupan kita. Jadi jawaban sederhana, ada yang aplikatif, yang praktis untuk kita. Kenapa sih Tuhan jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi angel aja, jadi malaikat aja? Kenapa dia nggak jadi yang lain? Kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau nge-love kita all the way. Saudara, Natal adalah waktu di mana Allah mengirim love exe-nya ke dunia ini. Anak-anak programmer tahu nih, anak-anak IT. Abed, Mr. Eri tahu nih ya. Kalau yang lain mungkin bingung nih, love exe itu apa gitu ya. Jadi love exe itu anak-anak program ya, yang ngerti IT gitu tahu ya, yang biasa install Windows, install program itu tahu. Jadi love exe itu seperti program, saudara ya. Maksudnya exe itu adalah apa istilahnya? Nama untuk sebuah program. Misalnya program Windows itu biasanya exe belakangnya, atau program Microsoft itu belakangnya exe untuk jadi formatnya ya, supaya bisa diinstal. Sama seperti sekarang kan, kalau saudara dapat WA tiba-tiba undangan gitu kan, undangan pernikahan, tapi belakangnya apa? app gitu kan. Boleh nggak diklik itu? Nggak boleh. Ntar nanti dihack HP saudara, karena app itu program. Kalau undangannya bentuknya web, nah itu bisa diklik. Kalau sudah app atau exe itu nggak boleh diklik, karena pasti nanti HP saudara dihacker. Karena apa sih istilahnya itu kan, exe itu file type-nya ya, file type-nya, tipe filenya itu file type-nya, tipe filenya itu exe gitu. Jadi bicara program, dia bisa running, begitu kita klik dia running, dia langsung terinstall di seluruh gadget kita, saudara.
Nah, saya mau kasih tahu, Natal itu adalah program love action-nya Tuhan, kasihnya Tuhan, penebusannya yang mulai diinstal dalam laptop kehidupan manusia ini. Keren nggak? Jadi kalau kita ingat Natal, kita ingat bagaimana program love action-nya Tuhan itu mulai running, mulai terinstall dalam laptop kehidupan kita manusia ini, saudara. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan katakan gini. Yuk kita baca sama-sama yang bisa jangkau matanya. 1, 2, 3. Tetapi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, saudara. Jadi setelah genap waktunya, Allah utus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Bayangan kita langsung apa? Nah, Natal, saudara. So, Tuhan datang ke dunia ini bukan buat ngebenci kita. Sama-sama bilang, bukan buat ngebenci saya. Tuhan datang ke dunia ini bukan buat ngebenci kita, tapi buat nge-love kita all the way. Semua bilang, nge-love me all the way. Pulang, love me all the way. Bukan jingle all the way ya. Christmas itu reminder kita bahwa kita di love sama creator of the universe ini, saudara. Juragannya semesta alam itu nge-love kita. Saudara, kalau cewek-cewek di love sama sultan, wah, senang banget gitu. Apalagi sultannya itu takut akan Tuhan gitu. Wah, senang banget gitu ya. Kapan lagi? Di gereja cowoknya miskin-miskin semua nih. Enggak ya? Amin, anak-anak muda. Ganteng-ganteng semua karena semua cinta Tuhan ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam di sorga sambil nonton Netflix dan bilang, gue paham masalah yang lu hadapi. Dia lagi nonton Netflix di sorga ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang gitu. Dia nggak nonton Netflix di sorga terus dia ngomong sama kita manusia, gua paham apa yang lu hadapi. Dia nggak gitu, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Allah yang turun menjadi manusia. Yang percaya katakan amin. Allah sendiri dalam rupa insan. Itu kebenaran yang luar biasa yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Kita percaya Allah yang menjadi manusia. Sebab dia bukan Tuhan yang nongkrong di sorga lalu nonton YouTube dan bilang, gua paham masalah yang lu hadapi. Dia benar-benar ngerasain kehidupan kita manusia. Itu sebabnya Allah turun menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16 dalam terjemahan The Message dikatakan begini, saudara. Beginilah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. This is how much God loved the world. Begini besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Gimana besarnya? Besarnya gimana? Ukurannya seperti apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. He gave his son, his one and only son. One and only son. Anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal. And this is why, so that no one need be destroyed. Apa alasannya? Dia memberikan kasih yang begitu besar, yang ekspresinya, yang manifestasinya adalah memberikan anaknya yang tunggal. Alasannya sederhana, ya, so that no one need to be destroyed, supaya tidak seorang pun perlu binasa. Semua bilang, dia jadi manusia supaya saya nggak binasa. Bilang sebelah kiri kanannya, supaya lu nggak binasa, bro, sis. Gimana caranya supaya nggak binasa? Supaya dengan percaya kepadanya siapapun dapat memperoleh hidup yang utuh dan yang kekal. By believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Dan yang menarik, saudara, ayat 17 yang jarang diperhatikan orang-orang.
Kita biasanya baca Yohanes 3 ayat 16 aja, bener nggak? Kita jarang perhatikan ayat 17-nya. Padahal ayat 17-nya itu luar biasa kalau kita baca dalam terjemahan The Message. Allah tidak bersusah payah mengutus putranya hanya untuk menuding dan memberitahu dunia betapa buruknya keadaanmu. Dia nggak jadi manusia untuk kasih tahu ke kita, hei manusia, betapa buruknya keadaanmu. Bukan cuma itu alasannya jadi manusia. Firman Tuhan katakan, He came to help. Dia datang untuk membantu, to put the world right again, untuk memulihkan dunia. Dia datang bukan buat tunjuk-tunjuk jarinya, hei kamu manusia berdosa. Bukan hanya untuk itu, memang dia serukan bertobatlah. Tetapi bukan hanya menyerukan pertobatan, dia datang to help us, untuk menolong kita, untuk memulihkan dunia ini. Inilah yang saya maksud, kenapa Allah menjadi manusia, karena dia mau nge-love kita all the way. Amin. Tuhan gak pilih yang sempurna, saudara-saudaraku. Tuhan sempurnain yang dipilih. Semua bilang, Tuhan gak pilih yang sempurna, tapi sempurnain yang dipilih. Kita yang sering ngaco, saudara-saudara, punya kekurangan, dan banyak sekali kekurangan dan kelemahan kita, tetapi Allah tetap sayang sama kita. Dia mau nyempurnain kehidupan kita lewat kehidupannya sebagai manusia. So kalau saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa Allah menjadi manusia? Karena dia mau menyempurnain kehidupanmu lewat kehidupannya sebagai manusia. Itu sebabnya Allah yang jadi manusia itu, Logos, the man itu, in the flesh, dikatakan sebagai Immanuel. Di Matius 10 ayat 1, di Matius 1 maksud saya, ayat 20 sampai 22, malaikat itu ngomong ke Yusuf di dalam mimpinya. Dia ngomong gini, kalau pakai bahasa anak-anak muda sekarang, malaikatnya ngomong gini, pakai bahasa gaul. Bro Yusuf, lagi mimpi nih Yusuf. Santai bro, santai, gak usah panik. Yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus, Bro Yusuf. Santai, nikahin aja dia, jangan cerain, nikahin aja. Nanti yang lahir tuh, gue kasih tahu ya, anak cowok. Malaikatnya gaul nih, malaikat milenial. Anak cowok, entar lu namain dia Yesus. Ntar nanti kamu ngomong nama itu sama Maria, Maria kaget juga, wah barengan nih, kita dikasih tahu. Nah, anak lu itu nanti akan ngebantu umatnya dari dosa mereka. Dan itu sesuai dengan firman yang tertulis di ayat selanjutnya di Matius 1 ayat 23. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara tahu kenapa pendeta bisa angkat tangannya dan berkata, kiranya Allah menyertai engkau? Sebab Allah menjadi manusia dan dia menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sang putra Natal adalah Immanuel, saudara-saudaraku. Artinya Allah bersama kita. Dia ngingatin kita supaya jangan pernah mikir kita itu sendirian. Lu gak sendirian bro, pak, bu, sis, gak sendirian. Ada Allah yang menyertai kita. Itu sebabnya kalau kita lagi ngerasa down, ingetin diri kita sendiri. Talk to yourself. Bicara kepada dirimu, self talk. Katakan, Allah ada di sampingku dalam suka maupun duka. Amin. Yang sudah tidak punya pasangan, yang belum punya pasangan, atau mungkin yang berharap akan punya pasangan, dia masih sendiri, atau yang mau merit nih, ada yang mau merit nanti bulan nih. Ingat, kita nggak sendiri. Allah selalu di samping kita dalam suka dan duka. Dia tidak terlihat,
tapi dia ada di setiap momen penting di dalam kehidupan. Natal itu saudara-saudaraku ngingetin kita bahwa Allah punya empati banget untuk hidup kita. Dia rela banget jadi manusia, buat apa? Buat dapatin, buat ngerasain struggle-nya kita, pergumulan hidup kita. Kenapa dia mau jadi manusia? Supaya dia bisa rasain betapa suffering-nya, betapa struggle-nya, betapa menderita, betapa bergumulnya kita di dalam hidup ini. Dan dia solid banget untuk jadi manusia. Dia jadi manusia, Allah menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 14-17, terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan katakan gini. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri darah dan daging. Maka ia telah menjadi darah dan daging dengan cara dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah ia dapat mati, dan dengan kematiannya ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan jalan demikian ia dapat membebaskan orang yang karena takut mati terus menerus hidup di dalam ketakutan. Ayat 16. Kita semua tahu bahwa ia datang bukan sebagai malaikat, bukan sebagai angel, tapi sebagai manusia, melainkan sebagai manusia, ya, sebagai orang Yahudi. Dan Yesus perlu menjadi sama seperti kita, saudaranya, supaya di dalam hal menanggung dosa manusia ia dapat menjadi imam besar yang setia dan menaruh belas kasihan kepada kita di hadapan Allah. Dan menarik saudara, Ibrani 4 ayat 15 firman Tuhan katakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kitab Ibrani katakan Allah jadi manusia itu supaya dia menjadi imam besar. Apa kerjaannya imam besar? Mempersembahkan korban. Bedanya imam besar ini yang dia persembahkan adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya sebagai imam besar yang mempersembahkan korban kepada Bapa, dia dapat turut merasakan kelemahan kita. So, Tuhan gak milih yang sempurna saudara-saudaraku, tapi dia sempurnain yang dipilih. Dia datang jadi manusia untuk ngerasain pergumulan hidup kita dan berikan jalan keluar dari itu semua. Yang percaya katakan amin. Itulah yang saya maksud, Allah datang jadi manusia untuk nge-love kita all the way. Yang kedua, yang terakhir, biasanya 3, kali ini 2 saja. Kenapa Allah jadi manusia, Pak Pendeta? Yang kedua, ada banyak tentu jawaban, tapi saya mau kasih tahu kayak gini. Allah jadi manusia untuk kasih tahu bahwa kesederhanaan itu adalah the real flex. Semua bilang the real flex. Kesederhanaan itu adalah the real flex, saudara. Ada istilah sekarang yang bernama flexing. Flexing itu pamer, ya, pamer kekayaan, pamer dirinya punya banyak uang, jadi istri sultan atau jadi suami yang hebat gitu ya, yang jadi sultan gitu. Karena apa? Dia flexing. Atau dia baru dapat bisnis yang bagus, terus banyak uangnya, terus dia flexing. Budaya flexing sekarang begitu luar biasa di kalangan generasi saat ini. Tapi Natal ingatin kita bahwa Allah jadi manusia itu untuk tunjukin kesederhanaan itu adalah the real flex itu, saudara. Jadi kenapa Allah jadi manusia? Untuk nunjukin kemewahan sejati atau kemuliaan sejati terletak pada kesederhanaan. Saya ulangi, Natal menunjukkan kepada kita kemewahan dan kemuliaan sejati terletak pada kesederhanaan. Inilah the real flex itu, saudara, yaitu simplicity. Seolah Tuhan mau ngomong, hei manusia, hai orang percaya, kalau kamu mau pamer, kalau kamu mau flexing, pamerlah kesederhanaan, flexinglah kesederhanaan.
Ini merupakan logika terbalik yang dibawa oleh surga di dalam dunia manusia yang berdosa, saudara. Ketika manusia berdosa mencari kemuliaan, kemewahan melalui barang-barang, melalui acara, melalui event, melalui popularitas, pangkat, jabatan. Semua manusia mencari itu untuk bisa flexing, bisa tunjukin kepada dunia bahwa saya mulia, saya mewah, dengan barang-barang, dengan acara, dengan popularitas, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan uang yang banyaknya segini. Tapi Tuhan memikirkan dengan logika terbalik, logika kerajaan surga. Tuhan mau kasih tunjuk bahwa kemewahanmu adalah pada kesederhanaan. Inilah apa yang kita temukan di dalam istilah teologi, saudara, dalam istilah pengajaran Kristen, yaitu inkarnasi dan kenosis. Semua bilang inkarnasi, kenosis. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Dia Allah yang penuh kemegahan, kemewahan, kemuliaan. Dia menjadi manusia. Kitab Filipi berkata, dia menjadi seorang hamba. Allah menjadi manusia, dan untuk itu dia harus kenosis. Kenosis itu bicara Allah mengosongkan dirinya. Maka inkarnasi dan kenosis itu bicara kesederhanaan sebagai the real flex. Bagaimana Allah yang memanifestasikan, God manifest in the flesh. Allah memanifestasikan dirinya di dalam daging. Ini menunjukkan aku mau pamer bahwa kesederhanaan itu adalah the real flex itu sendiri. Filipi 2 ayat 5-6 terjemahan The Message, firman Tuhan katakan gini. Think of yourself the way Christ Jesus talk of himself. Anggaplah dirimu seperti Kristus Yesus yang memikirkan dirinya sendiri. Apa sih yang Kristus pikirkan tentang dirinya sendiri? Dikasih tahu di ayat 6 ya. He had equal status with God, but didn't think so much of himself. Dia mempunyai status yang setara dengan Tuhan, tetapi tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia harus berpegang teguh pada keuntungan dari status itu. Apapun yang terjadi, dia setara dengan Bapa. Alkitab katakan gitu. Tapi dia tidak memikirkan kesetaraannya itu, sehingga dia harus berpegang teguh pada status kesetaraannya itu. Dia rela turun menjadi manusia. Dia rela turun, Tuhan semesta alam, juragan semesta, rela turun menjadi hamba. Bahkan di dalam statusnya sebagai hamba, dia membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang budak kepada majikannya, dilakukan oleh seorang master, seorang guru kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita orang yang percaya kepadanya? Kesederhanaan adalah the real flex itu. Ayat 7, tidak sama sekali. Artinya Tuhan tidak mempertahankan semua itu. Ketika saatnya tiba, dia mengesampingkan semua hak istimewa ketuhanannya dan mengambil status budak menjadi manusia, saudara. Setelah menjadi manusia, dia tetap menjadi manusia. Jadi inkarnasi itu permanen. Ketika Allah anak menjadi manusia, dia tetap manusia sampai sekarang. Itu adalah proses yang sangat merendahkan hati. Dia tidak mengklaim hak istimewa. Sebaliknya dia menjalani kehidupan tanpa pamrih, taat dan kemudian mati dalam kematian tanpa pamrih dan taat, dan jenis kematian yang paling buruk, penyaliban. Jadi Allah yang menjadi manusia mengalami kematian yang paling buruk, yaitu penyaliban. Saudara-saudaraku, Tuhan sang juragan semesta seolah mau ngomong gini. Dari Filipi yang kita baca tadi, dia mau ngomong gini. Hei, orang-orang percaya, dengar ini. Gua bukan rebahan di sorga. Sambil main HP dia rebahan gitu, sambil nonton YouTube. Terbayangin Tuhan di sorga nonton YouTube. Dan follow kita di sosmed. Nih gua follow ya, gua ngasih tunjuk love gua dengan gua follow nih.
akun Instagrammu, gue follow nih TikTokmu. Dia nggak nunjukin love-nya sama kita dengan nonton YouTube kita, dengan nonton TikTok kita, lalu follow kita di sosmed. Dia ngomong, gue inkarnasi bro, gue inkarnasi sis, gue turun dari semua kemegahan datang kepadamu, dan gue kenosis nih. Gue benaran hadir di dunia kalian ini untuk nunjukin bahwa kemewahan adalah pada kesederhanaan. Kemewahan adalah pada kesederhanaan. Allah menjadi manusia dalam peristiwa Natal itu ngajarin kita soal apa? Soal tempat. Bahwa tidak harus di istana untuk menjadi mulia. Yang percaya katakan amin. Gak harus di istana untuk menjadi mulia. Sebab banyak yang di istana ditangkap oleh KPK. Maksudnya yang biasa rapat di istana. Benar nggak? Jadi bukan soal tempatnya, tapi siapa yang ada di tempat itu. Amin. Bukan soal di mana dan bagaimana kondisi rumahnya. Ngontrak per bulan kek, petakan kek, ngontrak rumah kek, tinggal di ruko kek. Bukan soal gerejanya gimana, kecil di lantai 3 susah naik oma-oma. Bukan soal itu. Natal ingatin kita bukan bagaimana kondisi tempat tinggalmu. Apakah bayar per bulan, bayar per tahun, apakah sudah punya sendiri belum ada sertifikatnya, atau sudah ada sertifikatnya, atau kamu numpang sama orang. Bukan soal kondisi tempat tinggalmu seperti apa, tapi yang terpenting siapa yang tinggal di tempat itu. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan masih kasih berkatnya untuk kita ngontrak, ya ngontrak aja. Kalau Tuhan kasih berkatnya untuk tinggal di petakan, ya gak apa-apa tinggal di petakan. Sebab bukan di mana tempat tinggal kita, tapi siapa yang tinggal di situ. Amin. Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang bro, sis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi para gembala, para majus, bahkan para malaikat datang menyembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir di kandang, kenapa kita harus malu untuk tinggal di tempat yang biasa? Saudara-saudaraku, pergumulan kita beda-beda. Ada yang belum punya tempat tinggal tetap, berharap satu kali punya, ya. Anak-anak muda mungkin mikirin, nanti tinggal di apartemen. Kalau sudah punya apartemen atau nyewa apartemen, nanti kalau sudah ada berkat lagi beli rumah gitu ya. Ya itu bagus, nggak apa-apa. Impian berkat Tuhan harus kita kelola dengan baik. Tapi pergumulan kita saat ini beda-beda. Ada yang udah mikirin rumah, ada yang belum mikirin rumah. Gereja juga mikirin gimana punya tempat sendiri. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, ya di sini aja nggak apa-apa. Bukan soal tempat tinggalnya, yang penting siapa yang di sini, siapa yang bergereja di sini. Apakah orang-orang yang mencintai, mengasihi Tuhan, atau cuma datang sekedar hari Minggu untuk nyenangin hati pendeta banyak orang. Ya kan? Ya, pendeta kalau banyak orang senang. Tapi kalau sedikit orang lemas juga dia sudah. Jadi pergumulan kita beda-beda. Ada yang sudah punya rumah tapi merasa belum ideal tuh. Coba lihat. Ada yang belum punya rumah, mikir punya rumah. Ada yang belum punya rumah, nggak mikir sama sekali mau punya rumah. Karena apa? Ya belum sanggup. Tapi ada yang udah punya rumah, mikir rumah yang lebih besar. Coba. Pergumulan kita beda-beda Bapak Ibu. Tapi Natal mau ingatin kita, sah-sah saja pergumulan itu semua. Saya nggak bilang itu salah. Semua kita punya level berkat atau tahap berkatnya masing-masing, saudara. Tapi Natal mau ingatin kita bahwa bukan soal di mana dan bagaimana tempatnya, tapi siapa yang ada di tempat itu. Sebab banyak orang tinggal di tempat mewah, kawin cerai itu. Sebab banyak orang yang tinggal di apartemen yang bagus, tapi rumah tangganya berantakan. Bukan soal tempat tinggalnya, tapi siapa yang ada di tempat itu. Adakah Tuhan, adakah orang-orang yang menyembah Tuhan di rumah itu, di tempat tinggal itu. Amin, saudara-saudara.
Allah menjadi manusia juga bukan ngajarin cuma soal tempat, tapi juga ngajarin soal tampilan, display. Bahwa tidak harus mengenakan yang mewah untuk punya nilai diri. Amin. Gak harus jam tangan bermerek, gak harus jas baju yang bermerek, gak harus sepatu atau celana yang bermerek, gak harus tampil mewah untuk punya nilai diri. Saudara tahu dan kita semua tahu, tahta dan tempat tidur pertama raja segala raja adalah palungan waktu jadi manusia. Benar? Tahta dan tempat tidur pertamanya adalah palungan. Kenapa saya sebut tahta? Dia sebab lahir dia sudah jadi raja yang disembah oleh para majus. Tahta dan tempat tidur pertamanya adalah palungan. Bahkan baju pertamanya adalah kain lapin, saudara. Ini mengingatkan kita bahwa tidak harus tampil mewah untuk dihormati. Amin. Tidak harus tampil mewah untuk dihormati. Kalau juru selamat kita memilih tampil sederhana, mengapa kita harus malu untuk menirunya? Amin. Sebab kesederhanaan itu adalah the real flex. Mengapa kita masih merasa nggak punya nilai diri kalau nggak kenakan pakaian atau merek atau pakaian yang bermerek, baju yang mahal, jam tangan yang bermerek? Kenapa kita harus merasa nggak punya harga diri? Kadang kalau lagi jalan ke pasar malam, tanya abang-abang jam berapa jamnya, 25.000, udah ambil. Yang penting bisa dipakai, kan tujuannya untuk lihat jam. Kenapa harus beli yang mahal-mahal? Saudara, mendingan duitnya bisa dipakai untuk yang lain. Ya. Allah menjadi manusia untuk kasih tahu bahwa kesederhanaan itu adalah the real flex. Kemewahanmu ada pada kesederhanaanmu. Katakan kiri kananmu, kemewahanmu pada kesederhanaanmu. Jadi saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau kita semua ingat bahwa saat kita lagi asik-asiknya menikmati musik, pujian, bahkan kado untuk anak-anak, makanan nanti, tenang saja ada makanan. Kita asik menikmati suasana Natal di bulan Desember ini. Saya mau ingatin, bintang di acara Natal ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Bintang di acara Natal ini adalah Tuhan Yesus. Dia juragan semesta yang rela jadi manusia. Dia ndoro semesta, Tuhan semesta alam yang rela jadi manusia untuk nge-love kita all the way, dan menampilkan kesederhanaan sebagai the real flex, kesederhanaan sebagai kemewahan demi kita semua. Saudara belajar sesuatu sampai sini, amin. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.